Preview. 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 Selamat sore Pak. Selamat sore. Silahkan duduk, Bu. Ya, terima kasih Pak. Sama. Kabarnya bagaimana, Bu? Baik Pak. Ya, Sesuai jadwal ya. Nah, kita kan ini melaksanakan prasupervisi. ya, Oke, namun sebelum melaksanakan prasupervisi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Bu. ya. Nah, Ibu untuk coachingnya nanti sudah ada rekan yang akan Ibu coaching? Iya Pak. Sudah. Oke, sudah ya. Ya, Nah, di sini sebelum Ibu memulai melakukan coaching terhadap rekan sejawat, ada beberapa hal yang ingin kita sepakati bersama. Dan tentunya tentang rubrik penilaian. Nah, di sini bisa Ibu lihat. Nah, dari beberapa rubrik, nanti saya selaku observer akan mengamati Ibu melakukan coaching terhadap rekan sejawat Ibu. Nah, untuk rubriknya, untuk coaching yang Ibu lakukan, barang tentu Ibu sudah ingat kembali, yang tentunya harus mengikuti alur tirta. ya. Nah, alur tirta di situ ingat Ibu prinsip-prinsip yang ada di coaching, prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, diusahakan itu harus muncul ketika Ibu melakukan coaching. Nah, sudah sebagai bahan penilaiannya. Ya, Nah. Pak. Sudah Ibu ya? Ya, Nah. sudah. Nah, pertanyaan saya yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan terhadap rekan sejawat Ibu? Baik Pak, terima kasih. Dari akan ada 3 kompetensi. Jadi saya memilihnya kompetensi itu dengan mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif Iya. satu saja. Ya, dengan kesadaran penuh. Oke. Ya, Kompetensi coaching itu ada 3 ya, mengajukan pertanyaan berbobot, mendengarkan aktif, dan kehadiran penuh. kesadaran penuh. Ya. Nah, dari mendengarkan secara aktif, apa yang menjadi indikator kecapaiannya itu? Dari 3 kompetensi ini tadi, yang menjadi indikator atau yang menjadi spesifiknya itu adalah mendengarkan secara aktif. Artinya saya di sini bisa mendengarkan apa yang menjadi persoalan yang dihadapi oleh coaching saya nanti ketika saya mengadakan percakapan, kemudian bagaimana dia memecahkan persoalan itu, kemudian dia bisa menemukan sendiri juga solusi dari persoalan itu, kemudian dia bisa tindak lanjuti untuk bisa memecahkan persoalan yang dihadapi. Baik, terima kasih Ibu ya. Ya, Dari saya untuk kegiatan pra ini cukup. Nanti berikutnya pada saat Ibu melakukan coaching, saya akan tetap hadir untuk melakukan observasi terhadap coaching yang dilakukan Ibu. Bisa kan Bu? bisa. Kalau begitu Ibu bisa silahkan panggil rekan sejawatnya. Saya yang mengamati, Ibu yang melakukan coaching. Oke, terima kasih Bu ya. Iya, terima kasih Pak. Selamat siang. Selamat siang. Selamat Oke, silahkan siang. duduk Bu. Selamat siang. Silahkan. Selamat siang Pari. Siang Ibu. Bagaimana kabarnya? Baik Bu. Baik.
Kita cita-cita dulu ya Pak Rey ya. Iya. Dari bagaimana di kelas 1A itu Rey, apa sih persoalan yang dihadapi anak-anak yang sudah sekian banyak jumlahnya? Begini Bu, saya di kelas 1A itu ketika belajar pagi, saya kan PJOK. Iya. PJOK itu ketika saya belajar pagi itu ada siswa yang tidak terlalu aktif, kadang mereka tidak fokus dengan pembelajaran di kelas. Berarti Pak Rey itu dalam proses belajarnya itu di mata pelajaran PJOK Iya, saja Di atau PJOK, dan ada juga guru-guru yang guru kelas yang ya? kadang curhat ke saya juga seperti itu, bahwa kadang ada siswa itu, ada beberapa siswa yang kadang tidak aktif, mereka lemah dalam pembelajaran, tidak fokus pada pembelajaran seperti itu. Iya, dari persoalan ini Pak Rey sudah ada pendekatan secara pribadi atau seperti apa ya? Untuk untuk sementara saya belum melakukan pendekatan, tapi saya ada terpikir di benak saya, atau saya ada sempat berpikir bahwa saya akan coba untuk melakukan pendekatan baik kepada siswa yang bersangkutan dan juga kepada orang tua. Oh, baik sekali. Terus dalam proses pembelajarannya juga ini Pak Rey itu kira-kira metode apa yang selalu diberikan kepada anak-anak tersebut atau anak-anak di kelas 1A itu? Mungkin kalau dari metode, kadang saya kebanyakan menggunakan metode ceramah. Jadi Iya. kadang saya sendiri yang memberikan contoh dan siswa melakukan gerakan. Mungkin seperti itu yang saya lakukan sehingga mengakibatkan siswa tersebut tidak semangat. Intinya Bu ya, seperti itu. Oh iya. Apakah tidak ada metode lain lagi, misalnya ada kegiatan ice breaking atau seperti apa untuk bisa menghilangkan rasa tidak aktif atau tidak fokus seperti itu ya Bu Pak Rey? Oh iya betul Bu. Mungkin kesalahan saya pribadi yang tidak terlalu menggunakan ice breaking dan lain sebagainya dalam membuka pembelajaran, sehingga siswa merasa ngantuk, merasa bosan mungkin ya Bu ya. Jadi dengan demikian saya akan coba untuk sebelum memulai pembelajaran saya melakukan ice breaking. Kemudian mungkin saya juga akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Kalau saya di PJOK kan dia pelajaran, berarti keyakinan saat untuk pembelajaran. Baik sekali, luar biasa. Pak Rey, kira-kira karena proses pembelajaran selama ini sudah menggunakan metode ceramah, kira-kira kapan melakukan untuk mengadakan itu metode-metode seperti tadi ice breaking-nya atau seperti apalah untuk bisa meningkatkan motivasi dari anak tersebut untuk kembali aktif begitu? Mungkin besok kebetulan kan ada jadwal di kelas 1. Ya. Mungkin setelah masuk saya coba untuk pakai yang tadi sudah saya sampaikan, itu ice breaking, dan membuat keyakinan kelas sehingga siswa tetap fokus pada kegiatan pembelajaran. Ya, mungkin ada juga ini ada situasi-situasi lain lah yang mempengaruhi anak ini juga kurang fokus atau kurang aktif. Kira-kira cara dari Pak Rey itu seperti apa begitu? Iya, saya juga sudah sempat berpikir bahwa apabila yang saya lakukan nanti baik itu menggunakan ice breaking atau menggunakan metode pembelajaran, kalau memang siswa masih kurang aktif, saya coba untuk melakukan pendekatan dengan orang tua. Saya coba ke rumah siswa atau saya panggil orang tuanya ke sekolah. Oh, luar biasa. Baik Bung Rey, semoga apa yang menjadi tujuan Bung Rey untuk bisa mendekatkan secara personal terhadap orang tua dari anak yang sudah tidak aktif ini bisa terjadi dan bisa dia kembali untuk aktif dalam proses pembelajaran. Lalu dalam situasi ini kira-kira Bung Rey berada di langkah atau tahap keberapa lah seperti itu? Kalau untuk sementara yang saya lihat, saya kayaknya masih berada di posisi 3. Kalau mau dilihat berdasarkan diberi ukuran, saya masih di 3. Nanti bagaimana caranya untuk bisa sampaikan untuk sekarang maunya dari 3 itu ke posisi keberapa Kalau begitu? bisa dia naik ke 6 lah. Lalu Dia bisa naik ke 3 tahun. untuk bisa naik ke posisi 6 itu kira-kira bagaimana caranya dari Pak Rey itu untuk bisa sampai di posisi yang ke-6? Mungkin yang seperti saya sudah jelaskan tadi, bahwa saya akan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, kemudian menggunakan ice breaking. Setelah itu mungkin saya lakukan pendekatan dengan orang tua. Luar biasa ini Pak Rey. Baik ya Pak Rey, sekian dan terima kasih. Semoga Pak Rey bisa berusaha
berjuang dan bekerjasama dengan guru-guru lain lagi untuk bisa mendampingi anak ini sehingga anak ini sudah bisa kembali untuk fokus dan aktif kembali di kelas. Terima kasih Pak Rey. Nanti waktu berikutnya kita bisa mengevaluasi lagi dengan keadaan anak tersebut. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, terima kasih Pak. Selamat sore Pak. Selamat sore Bu. Ya. Oke, silakan duduk Bu. Ya, terima kasih Pak. Bagaimana Ibu? Baik Pak. Oke, Iya. kabar baik ya? Ya, Pak. Sehat ya? Luar biasa. Kita lanjut ya Ya. pada tahap berikutnya. Setelah supervisi, setelah Ibu melakukan observasi, sekarang kita berefleksi atau pasca supervisi. Nah, dari observasi yang sudah Ibu lakukan atau dari coaching yang sudah Ibu lakukan, ada beberapa hal yang perlu kita ulas sebagai umpan balik, sebagai bahan refleksi nanti. Nah, sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan saya, ada beberapa hal terlebih dahulu yang ingin saya tanyakan. Iya. Bisa Bu? Bisa Oke. sekali Pak. Ya. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat Ibu melakukan coaching terhadap rekan sejawat Ibu? Baik, terima kasih Pak. Yang sudah saya lakukan dalam proses percakapan host dengan coach kemarin itu, saya mendengarkan secara aktif atas persoalan yang dihadapi di kelas. Nah, untuk indikator ketercapaiannya mendengarkan secara aktif, seperti apa yang sudah tercapai? Oh, baik, saya di situ saya mendengarkan persoalan yang dihadapi, kemudian saya memberi kesempatan untuk dia bagaimana cara memecahkan masalah yang dihadapi, kemudian bagaimana solusinya, dan pada akhirnya nanti kita ada tindak lanjutnya. Setelah itu baru ada evaluasi dari metode-metode yang dia lakukan untuk bisa memecahkan masalah yang dia hadapi di dalam kelas. Ya. Seperti itu Bu ya? Ya. Baik, terima kasih Bu ya. Ya. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan apa yang menjadi pengamatan saya terhadap coaching yang dilakukan Ibu. Bisa ya Bu ya? Baik. Nah, berdasarkan hasil pengamatan saya, coaching yang Ibu lakukan keseluruhannya sudah bagus, dalam artian alur Tirta sudah berjalan sesuai alurnya. Si coachingnya Ibu sudah menyampaikan tujuan dari apa yang ingin dia selesaikan atau permasalahan apa yang muncul di dalam dirinya. Kemudian dari permasalahannya itu Ibu sudah memberikan pertanyaan sehingga ditemukan indikator-indikator penyebab termasuk proses penyelesaiannya. Kemudian rencana aksinya juga sudah terlihat ya, rencana aksi yang akan dilakukan oleh coachnya sampai ke tanggung jawab. Kemudian dari prinsip coaching, dari kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi itu sudah muncul. Jadinya secara keseluruhan itu sudah berjalan dengan bagus. Dan untuk kompetensi coaching yang Ibu kembangkan, yaitu mendengarkan secara aktif. Nah, mendengarkan secara aktif di sini sesuai dengan pengamatan saya, fokus dengan fokus pada lawan bicara ya. Nah, berdasarkan pengamatan itu sudah terjadi, Ibu sudah fokus, kemudian dan Ibu sudah menanggalkan atau tidak melakukan suatu asumsi terhadap coachingnya Ibu tidak memberikan asumsi, kemudian Ibu juga tidak melabel atau mengecharge, dan yang terakhir Ibu juga sudah tidak melakukan asosiasi terhadap coachingnya. Makanya secara keseluruhan coaching yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik. Terima kasih Bu ya. Nah, untuk ini pertanyaan berikutnya. Nah, selain kompetensi mendengarkan secara aktif, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Baik Pak, terima kasih. Yang saya mau kembangkan atau mau tingkatkan dari 3 kompetensi ini adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Artinya di sini saya mau agar teman yang saya sudah coaching tadi dengan teman-teman lainnya yang masuk di kelasnya yang bermasalah itu, mereka benar-benar mencari dan bisa menemukan masalah yang sebenarnya, kemudian nanti kita bagaimana solusi yang bisa dilakukan untuk bisa memecahkan persoalan yang dihadapi oleh anak tersebut. Dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu untuk bisa membuka wawasan
kemudian bisa komunikasi secara luas antara saya sebagai kepala sekolah dengan teman sejawat saya, sehingga tidak ada di lembaga nanti ada masalah yang tereliminasi seperti itu, supaya anak hak dan bebas juga untuk mendapat pendidikan yang sama. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Bu ya. Ya, Kompetensi yang bagus sekali mendengarkan, kemudian memberi pertanyaan, dan yang terakhir kehadiran penuh itu juga perlu Bu ya, Iya, sebagai bentuk apresiasi terhadap coachingnya Ibu. Nah, ya, gitu. ya. Terima kasih Bu, sampai bertemu lagi di Iya, jadwal Pak. supervisi berikutnya. Terima kasih banyak, Selamat Pak. sore. Selamat sore. Ya, terima kasih. Yuk.